Oke, balik lagi ke video gua, dan di video kali ini gua akan nge-review mouse gaming dari Logitech, yaitu G502X Plus. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gua Vincent dan hobi gue adalah gadget, jadi itulah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya aja. Kita akan nge-review mouse dari Logitech, yaitu G502X Plus. Sebelum gue mulai ke videonya, gua mau disclaimer dulu kalau mouse ini dikirim sama pihak Logitech untuk minta tolong di review aja. Jadi cuma minta tolong di review dan nanti gua akan kembalikan. Oke, jadi buat yang belum tahu, mouse Logitech G502 ini adalah salah satu mouse legend ya. Dari zaman mungkin udah sekitar 5-6 tahun lalu, gue masih awal banget dari Logitech ketika membuat Logitech G, dari yang logonya masih terlalu zaman-zaman belasan banget sampai udah mulai ganti logo sampai jadi logo yang cukup modern dan simple. Itu tipe G502 ini selalu dipertahankan. Menurut gue sih sekarang masih tetap kayak G502 yang awal, tapi sudah didesain sedikit lebih bentukannya agak sedikit lebih modern, robotik gimana gitu. Kalau kemarin tuh rasanya kayak gaming Predator gitulah. Sebelum gue mulai membuka bagian detailsnya, gue kasih tahu dulu di G502 yang varian seri terbaru ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah Logitech G502 biasa, itu yang masih pakai varian kabel. Ada yang G502 Lightspeed, itu yang sudah wireless. Dan ada yang terakhir yang gue pegang, seri teratasnya adalah G502X Plus. Perbedaannya apa aja? Yang tadi yang kabel ke wireless, sekarang ini udah wireless plus RGB. Jadi bedanya di situ aja sih. Kalau nggak salah dari Lightspeed ke yang X Plus cuma beda 100 sampai 200 ribu gitu. Dan untuk harganya gue langsung sebut aja. Kalau di internet lu bisa ketemu harganya 2,2 jutaan plus. Gue nggak tahu deh itu harga 2,2 itu harga terendah atau harga pasarannya normalnya segitu. Di dalam boxnya ada mouse itu sendiri, ada USB receiver, ada pengganti button untuk DPI shift. Udah gitu di bagian bawahnya lagi ada adapter hubnya untuk colok USB, jadi perpanjangan USB, sama kabel sekitar mungkin 1,5 sampai 2 meter kabel USB A to USB Type C. Jadi di pelatan dikasih Logitech ini idealnya adalah USB-nya lu pakai dan pakein konektor buat USB dangle-nya. Jaraknya sedekat mungkin antara mouse dengan dangle itu biar potensi untuk lagging itu semakin nol. Dan ketika baterainya udah habis, lu tinggal cabut aja USB Type-C-nya, colok ke mouse-nya, dan mouse-nya akan jadi fully wired. Jadi kondisi idealnya sih seperti itu gua rasa. Terus untuk mouse-nya sendiri ada 2 warna, ada warna putih dan ada warna hitam. Kalau yang warna hitam ya full hitam. Kalau yang warna putih, kayaknya putih zaman sekarang tuh udah mulai lebih soft ya, antara putih dan mix dengan abu-abu. Kalau zaman dulu kan putih hitam, rasanya Star Wars Stormtroopers banget. Untuk review penggunaan mungkin gak gitu banyak, karena memang yang subscribe gue pasti tahu gue bukan gamers, gue ya orang yang suka komputer aja. Jadi kalau gue nge-review game maksa pasti hasilnya juga sangat menyedihkan. Mungkin gue taruh linknya buat mungkin Rocket Jump Ninja atau siapapun yang memang channel yang lebih proper untuk mereview dari sisi gamingnya, entah DPI-nya dan lain-lainnya. Gue akan lebih fokus tentang tampilan estetik serta fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Logitech G Hub-nya. Oke, mouse-nya sendiri ini super lengkap. Yang pertama pasti ada di mouse ini punya klik kanan dan klik kiri, wajar ya mouse basic. Udah gitu dia punya scrollnya ini bisa infinity scroll dan scroll yang normal, bisa diatur lewat satu button. Lanjut di scrollnya ini bisa lagi ada scroll kanan dan scroll kiri, jadi bisa ditol ke kanan dan ke kiri buat berasa sih kalau buat yang editing Premiere itu buat ngegeser timeline itu enak banget punya scroll kanan dan scroll kiri. Terus di bagian kirinya itu ada 5 tombol. Ada tombol biasa forward dan backward normal. Terus di bagian di dekat jari kanannya juga ada 2 tombol custom yang bisa lo custom nanti di Logitech G Hub. Dan di jempolnya itu ada salah satu button yang namanya DPI shift. Ini buat anak-anak FPS ya. Itu DPI shift mungkin sangat penting buat ngatur tembakan dan sejenisnya. Tapi kalau buat orang yang nggak suka dengan DPI shift, bisa aja terganggu, bisa aja diganti kliknya. Jadi si Logitech ngebikin sendiri tombol pengganti yang ini by magnet, bisa dicabut dan diganti dengan tombol yang benar-benar nggak bisa diklik. Jadi kalau orang yang nggak suka tombol ini bisa dinonaktifkan secara fisik.
Jadi tombolnya sebanyak itu, total ada 9 custom button ya, pas 10 tadi gue lupa ada di kotaknya. Lalu gitu di bagian bawahnya ada tempat taruh buat USB receivernya, plus bisa jadi adapter untuk Logitech PowerPlay. Kalau ada yang nggak tahu Logitech PowerPlay itu apa? Logitech PowerPlay adalah sejenis mousepad yang nyampur hybrid sekalian dengan wireless charging. Jadi tanpa baterai harusnya dengan pakai PowerPlay, mouse ini bisa nyala selamanya secara wireless. Karena sebetulnya dari mousepadnya itu yang bantu ngecasin. Yang gue lihat sih bedanya kalau dulu dari yang G502, seinget gue tuh ada banyak customan penambah berat ya. Di sini udah nggak ada sama sekali. Jadi mungkin bobot udah bukan nilai jualnya Logitech lagi ya. Ini menurut gue sih beratnya udah cukup normal lah ya. Untuk desainnya tadi gue udah sempet bilang ya, ini sebetulnya masih sama, garis desainnya mirip dengan G502 yang paling pertama banget keluar, tapi selalu di update sampai sekarang didesain garisnya masih sama, cuman dibentuk jadi lebih modern. Dan gue sangat suka bentuknya asimetris dan ambidextrous. Ini hanya khusus untuk pengguna tangan kanan. Buat yang tangan kiri sangat disayangkan, harus mau nggak mau pakai tangan kanan buat pakai mouse-nya. Udah gitu di sini ada semacam kayak crack gitu. Cracknya ini adalah ada jalur LED-nya untuk RGB. Ya RGB lah ya, gaming wajib RGB. Dan ini ada sekitar 8 titik LED yang bisa diatur. Customnya nanti gue akan coba detailin buka di aplikasinya Logitech G Hub. Oke, ini udah langsung di aplikasi Logitech G Hub-nya ya. Dia akan langsung otomatis ngedetect mouse apa yang sedang aktif, khusus untuk mouse gaming aja. Jadi kalau gue lagi pakai productivity yang M575 nggak kedetek ya, khusus yang Logitech gaming aja. Ini G502X Plus langsung udah kedetek, bisa tinggal diklik. Ini lucunya ada 3 button di depan. Ini langsung begitu buka G Hub langsung keluar ya. Bisa ngeklik gambar mouse-nya, itu biar bisa langsung setting secara normal pada umumnya. Terus ini bisa atur onboard memory. Jadi memori settingan lo untuk custom button lo sebetulnya bisa di save di langsung secara offline ke mouse-nya tanpa harus melalui aplikasi. Jadi kalau lo udah setting ke onboard memory, lo mau main game di laptop siapapun, mau di komputernya siapapun, rumah teman lo, rumah tetangga lo, rumah mertua lo, terserah, bebas, itu semuanya udah kesimpan di dalam mouse lo. Jadi custom buttonnya semua sudah kesimpan. Sama ada satu device settings yang menurut gue ini cukup unik. Device setting mungkin agak sedikit lebih geek ya, gamers enthusiast. Kayak bisa ngeliat power consumption sistemnya berapa miliwatt, report rate-nya berapa miliwatt, lighting-nya berapa miliwatt, dan perkiraan baterai akan habis dalam berapa jam. Terus kalau misalnya ada settingan effect on device, ada settingan inactivity lighting. Jadi kalau lagi nggak dipakai, lampunya mau disetting mau seperti apa. Dan kalau misalkan pengen kenalan banget, bisa langsung ngeklik Meet G502X Plus. Ntar muncul semacam kayak introduction gitu. Bisa ngatur DPI-nya mau berapa, preset ada 800, 1200, 1600, 2400 sampai 3200. Udah gitu bisa next lagi, bisa ngatur lightingnya. Sehingga gue lightingnya ini ada beberapa nilai jualnya sendiri dari Logitech. Ada pulsar point sama ada neuron apa ya, nanti gue kasih tahu deh. Terus bisa next lagi, kita bisa ngatur, bisa tahu juga ultra soft scroll wheel. Oh, ultra fast. Oh, di sini namanya udah bukan infinity lagi ya, tapi ultra fast scroll wheel. Udah gitu bisa dikasih tahu juga tentang DPI shift. Dan bisa ngatur onboard profiles. Onboard profilesnya bisa disimpan sampai ada 5 profile. Jadi lo misalnya lagi suka main game apa, itu semua profilnya, button-button customnya bisa diatur sesuai keinginan lo sampai 5 settingan. Dan tombol Let's Party. Tapi ini sebenarnya kalau yang tombol tadi itu hanya cuma sekitar teaser sedikit ya. Kalau pengen detailsnya, lo klik mouse-nya aja sebetulnya, gambar mouse-nya. Di sini kita bisa ngatur DPI settings. Ini gue baru tahu. Ternyata DPI settingsnya bisa diatur sampai 25.600 DPI. Ini nggak tahu gamer siapa yang pakai DPI sampai segitunya. Cuman lo bisa atur, intinya bebas. DPI-nya bisa sampai setinggi itu. Dari 100 DPI sampai 25.600. Ini mungkin kalau buat yang anak non gamers, DPI itu apa? Itu adalah pointer speed kalau di bahasanya Logitech yang biasa. Bisa ngatur, ini bisa langsung 5, bisa pindah DPI sampai 5 kali. Jadi lo bisa mau atur loncatnya di berapa aja.
Udah gitu di bagian bawah ini adalah menu kesukaan gue. Lu bisa custom semua button-buttonnya si mouse ini. Mau scroll down, mau scroll left, scroll right, itu semua ada banyak banget custom buttonnya. Even lu pengen yang tinggal preset jadi, copy paste, zoom in, zoom out, volume up, volume down, itu bisa. Pengen tombol kombinasi Windows E, Windows R, Windows Shift S, itu semuanya bisa diatur. Bisa juga sampai ini action connect ke Discord dan lain-lain. Ini gue kagak nyampe otaknya ya, ini karena gaming. Bahkan sampai bisa makro. Kalau makro itu lu bisa custom tombolnya mau apa aja. Dan masih banyak lagi. Ini lu dari screennya gue kasih lihat ya, lu bisa lihat seberapa banyak nih undo, redo dan lain-lain. Terus ini juga salah satu tombol yang paling gila, yaitu lighting presets. Itu ada pulsar point, itu adalah salah satu jenis lightingnya si Logitech yang warnanya ungu biru itu. Ada fix, ada cycle, ada breathing, ada color wave, ada screen sampler. Dia bisa ngikutin layar yang ada. Udah gitu ada audio visualizer sesuai lagu. Dan ada default freestyle. Freestyle ini lu juga bisa custom. Yang tadi gue bilang ada 8 titik LED yang bisa lu atur-atur. Bebas mau ngapain aja, jadi berapa aja. Merah, biru, ya warna udah pasti 16, berapa juta warna itu lu udah bisa pasti dapat. Terus ada yang paling terakhir, ini berat banget kayaknya, itu adalah animasi. Itu bisa ada ocean wave, ada red, white, and blue, ada vertical, sama ada bisa cycle, reverse cycle, bounce, sama random. Speednya juga bisa diatur, milisecondnya mau berapa. Dan paling gilanya lo bisa custom lagi, udah kayak timeline buat Premiere. Mau transitionnya smooth, linear, atau mau curvy, atau mau full, atau mau hard transition. Diatur speednya, dan ada berapa persennya, ada transisinya mau seberapa cepat. Jadi bener-bener mouse ini lightingnya segila itu. Oke, gue langsung ke kesimpulannya aja karena udah cukup panjang. Apakah G502X Plus ini worth it untuk dibeli? Jawabannya gue juga nggak tahu, karena harga 2,2 juta ini cukup berat juga untuk beberapa orang. Tapi menurut gue buat orang yang sudah punya uang yang cukup murah untuk bisa melihat 2,2 juta itu, ini sangatlah worth it. Apakah buat gamer aja? Enggak juga. Buat kayak gue misalkan yang productivity, bukannya untuk gamers, untuk harian, ini masih sangat oke. Apalagi gue suka secara pribadi ya, suka desktop warna putih dan abu-abu, suka warna soft. Ini warnanya sudah sesuai banget. Desainnya juga nggak terlalu gaming, ya walaupun masih gaming, tapi modernnya tuh masih aman buat diterima di desktop manapun. Buttonnya sangat banyak, scroll kanan dan scroll kiri, custom RGB, custom button. Ini sebetulnya sudah hampir lengkap, bahkan menurut gue lebih lengkap dari Logitech MX Master menurut gue. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Semoga video ini cukup membantu. Like video lo kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman lo yang lagi cari mouse gaming. Kalau misalnya suka video-video dari channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.